Nah, hari ini aku mau share pengalaman aku melahirkan di usia 42 minggu kehamilan, yang sebenarnya juga itu nggak disangka-sangka banget. Makanya aku baru upload video lagi nih, karena kemarin emang sibuk prepare hamil tua sama dagdikduknya melahirkan di usia bukan usia, sorry, di kehamilan 42 minggu kayak gitu. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan. Untuk Bumil yang baru mampir atau kalian yang baru mampir, jangan lupa tinggal ada tukang ayam lewat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Jadi HPL aku itu tanggal 25 atau 28 sampai 1 Juni 2020 ya Bunda. Tapi aku melahirkan di 16 Juni, berarti itu udah 42 minggu lebih. Baik, aku cerita dari pertama dulu, tahap-tahapnya sampai tanda-tanda persalinan ya. Jadi waktu PSBB 2 bulan kemarin, lockdown kemarin itu kan hampir semua klinik itu kan ditutup, nggak buka gitu. Jadi cuma menerima pasien sakit untuk dirujuk ke rumah sakit. Lagi wabah-wabah corona lagi booming-boomingnya kan. Akhirnya pas 2 bulan berlalu itu aku memeriksakan diri di kehamilan tua pas 39 lebih. Nah, di 39 lebih ini karena ada riwayat bayi besar, bayi kedua aku juga besar, itu udah 3,8 kilo. Dan Bu Bidan udah ngasih edukasi tentang rangsangan kontraksi alami, kayak pijat oksitosin, terus makanan yang dapat memicu kontraksi. Dan kehamilan aku ini udah termasuk cukup bulan ya Bumil. Alhamdulillahnya masih bisa menunggu untuk melahirkan normal. Di pemeriksaan berikutnya yaitu 42 minggu, aku di USG lagi, ternyata berat badan bayi aku sudah 3,9. Bu Bidan juga udah sharing tentang edukasi resiko yang menyebabkan bayi lambat lahir, terus bayi kebesaran 41 week itu ketubannya udah keruh, ada juga yang 42 week belum keruh. Nggak tahu nih aku berada di yang mana nih, yang 41 masih bagus atau 42 masih bagus atau 41 udah keruh kan. Situ aku udah mulai khawatir. Nah, Bu Bidan juga melakukan CTG atau rekam jantung ke janin. Dan waktu itu memang belum sama sekali ada tanda-tanda kontraksi, masih lempeng aja, tapi detak jantung janin masih bagus sih alhamdulillah. Ketuban juga masih bagus, plasenta juga masih bagus. Jadi masih bisa nunggu. Tapi untuk menghindari resiko, Bu Bidan juga merujuk aku ke Bu dokter. Nah, di dokter kandungan ini untuk meriksa USG ulang, apakah sama hasil USG dari bidan dan dari dokter. Singkat cerita, pas aku di USG sama dokter itu ternyata hasilnya sama. Berat badan bayi aku tuh 3,9 dan masih bisa nunggu normal sih. Tapi di dokter itu aku dikasih resep obat pelunak rahim. Jadi nanti kalau misalkan belum muncul juga kontraksi di 41 minggu, terus khawatir ketubannya keruh, jadi induksi nanti insya Allah mudah-mudahan berhasil kan ya, karena sudah ada pelunakan rahim gitu. Aku cari-cari sharing orang yang udah pakai resep dokter itu ya, rata-rata mereka sebelum 4 hari atau sesudah 4 hari atau pas 4 hari itu setelah diresepkan dokter biasanya muncul kontraksi alami. Kalau aku nggak muncul kontraksi alami pas resep itu habis, mereka bidan sama Bu dokter sepakat untuk menginduksi persalinan. Nah, jadilah aku makin stres mikirin induksi nih gara-gara kebanyakan baca di Google tentang induksi yang katanya sakitnya luar biasa. Jadi aku pusing banget gitu ya. Maklum ya, Bumil itu kan kayaknya rada sensitif, gampang stres juga. Dan waktu itu udah masuk 41 minggu lebih, aku udah coba ikhtiar. Semakin aku getolin tuh aku ikhtiar turun naik tangga di masjid tuh, terus aku jalan-jalan sore, makan nanas hampir tiap hari, terus aku makan ini makan itu, pokoknya yang bikin rangsangan kontraksi alami cepet datang gitu loh.
Meskipun aku tadinya yakin banget aku udah rajin gerak, tapi kok kenapa sih kok lama banget gitu loh, keluarnya bikin galau, bikin sedih deh pokoknya. Itu kebanyakan stres, aku mikir kenapa nggak keluar, makan ini gagal, makan itu gagal, aku udah ikhtiar dari kemarin, berasa sia-sia gitu loh. Aku mencoba udahlah, aku nggak mau stres gitu loh, aku biasa olahraga ikhtiar biasa tapi nggak mau memaksakan. Sampai kemarin pernah tuh ya, naik turun tangga, kaki aku sampai kram, besoknya tuh sakit banget, nggak bisa jalan. Aku jalan sore kan ya biasa, sambil nemenin anak pertama tuh si sulung, jalan-jalan kaki biasa. Terus aku beli kurmanya kali ini aku beli yang mahal, sebelumnya aku beli yang Sukari, akhirnya aku beli yang Azwa. Terus aku berharap banget ya, ini ikhtiar aku terakhir karena ini udah 42 minggu, jangan sampai 43 minggu, karena kan rata-rata udah nggak bagus ya 43 minggu, orang juga kebanyakan 42 minggu lah maksimal gitu. Terus aku berdoakan sama Allah ya, semoga makan kurma ini terjadinya kontraksi alami. Dan akhirnya tanda-tanda melahirkan itu muncul di 42 minggu plus 4 hari, 2 hari setelah aku makan kurma itu, setelah aku mencoba untuk meringankan pikiran dan gak mau mikir yang macam-macam tentang induksi lah, tentang hamil ketuaan lah, tentang resiko melahirkan bayi badan besar lah, dan lain sebagainya. Aku pengen netralin pikiran nih supaya si hormon oksitosin itu datang. Nah jadi semalam pas aku habis olahraga itu, aku ngerasa si bayi ini super banget aktif ya di dalam perut, dia muter-muter terus, bergerak terus tanpa jeda gitu loh, gerak terus. Aku nggak tahu nih, aku juga ada feeling apa dia lagi cari jalan lahir ya, apa lagi cari pelawangan gitu loh. Agak-agak kebangun gitu, karena agak-agak aneh gitu, karena geraknya aktif, super aktif, muter-muter terus gerak gini, gerakan ya. Biasanya kan kalau udah hamil tua itu geraknya nggak begitu aktif, ada sedikit tendangan yang halus, jarang gitu ya, karena rahim udah nggak muat gitu. Tapi di situ aku memang agak sedikit khawatir dan kepedean juga, apa ini tanda-tanda melahirkan ya, soalnya sebelumnya aku udah merasakan tanda-tanda melahirkan tapi ternyata nihil di PHP itu sama si Dede. Nah keesokan harinya itu aku masih inget banget, jam 9 pagi aku lagi nyapu-nyapu, barulah muncul flek yang benar-benar itu bentar lagi mau melahirkan ya. Aku yakin banget kalau kita udah keluar flek itu udah dikit lagi, bisa dalam hitungan jam atau dalam hitungan hari. Itu kalau pengalaman aku ya yang di anak pertama seperti itu. Jadi pas aku nyapu, aku ngerasa ada yang beda gitu ya. Biasanya memang itu udah biasa, keluar keputihan itu kan udah biasa. Terus selama 1 bulan itu kan aku di PHP-in, apa keputihan yang kayak biasa gitu ya, tapi kok aku penasaran gitu loh. Pas aku cek ternyata fleknya flek yang aku tunggu-tunggu, yaitu flek merah muda. Itu antara senang atau bingung juga nih karena udah muncul flek, aku masih nunggu kontraksi sih udah ada tuh, makin intens kan, tapi masih ringan dan masih bisa ditahan. Saking senangnya aku langsung pengen banget gitu, langsung OTW ke bidan gitu loh, pengen ngasih kabar bahagia. Loh kok ini mau cek melahirkan kok mukanya nggak pucat, malah sumringah. Terus aku bilang, aku sudah kontraksi, aku sudah ngeflek nih, perawat ya. Tapi aku masih segar dan bisa ngomong. Bisa kan kalau orang mau melahirkan itu udah males ya ngomong juga. Terus aku galau lagi ya, aku mau melahirkan gak sih? Kok masih semangat dan masih segar kayak gini ya? Karena perasaan itulah aku menunda untuk periksa, dan aku mikir nanti aja lah, kayaknya belum pembukaan, atau nanti aja lah supaya nggak lama di bidan gitu loh, supaya lama nggak di klinik, aku mau pulang lagi aja lah, kataku gitu. Datang ke kliniknya kalau udah memang benar-benar pucat dan gak bisa ngomong dan udah intens banget gitu loh. Jadi aku pengennya pas sampai klinik itu aku nggak lama di situ, 2 jam 3 jam anak keluar gitu loh. Jadi udah pembukaan, jadi nggak lama nungguin pembukaan lengkap gitu. Nah di rumah itu aku masih seperti biasa ya, aku melakukan kegiatan sehari-hari kayak nyapu, terus squat juga, main gimbal biar nanti lancar kan. Terus kontraksi juga udah mulai aku hitung pakai aplikasi, itu memang teratur tapi kontraksinya tidak begitu kuat, masih bisa ditahan. Jadi 15 menit itu
selalu muncul, enggak 15 menit, setengah jam dulu, setengah jam selalu muncul. Terus munculnya itu lamanya sekitar 45 detik, setengah jam selalu muncul, 15 menit selalu muncul, masih 45 detik, kadang 1 menit, tapi lagi-lagi kontraksinya masih ringan. Itu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam lah, masih seperti itu ya. Aku juga masih kayaknya besok deh. Jadi semalam itu aku masih nonton TV, jam 10 aku masih belum tidur, aku nggak bisa tidur. Padahal tadinya aku udah prepare banget nih, aku harus tidur, takutnya nanti melahirkan subuh atau malam aku kurang tidur, malah nanti nggak ada tenaga atau ngantuk gitu. Itu belum tidur sama sekali, sedangkan suami udah tidur kan ya. Bahkan jam 12 malam itu sempat pillow talk ya sama suami, masih sempat ngobrol-ngobrol gitu. Jam 1 terus masih kadang-kadang muncul kontraksi, ada dulu muncul nih kontraksi mas, kata kan gitu ya. Masih bisa ditahan kok, masih bisa ditahan. Emang kamu nggak mau ke bidan aja, katanya. Enggak, nanti aja, paling baru pembukaan 2, atau aku gitu. Aku pengen ke bidan pas sudah pembukaan 6 gitu atau 8. Nah, nggak taunya kontraksi itu ternyata cepet banget. Dari setengah jam itu tiba-tiba jadi 15 menit, 10 menit, sampai 5 menit ya. Dan itu kuat banget kontraksinya, sampai aku nggak kuat jalan. Jadi jam 2 pagi itu, yang tadi kita udah berencana, nanti aja ya mas anterin aku ke bidannya pas subuh. Enggak subuh, jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu loh. Ternyata pas jam 2 itu udah agak kuat banget kan ya. Aduh, kayaknya sempet nggak ya kalau misalkan sekarang apa nanti pagi ya. Terus kata si mas aku, nanti aja habis subuh, kamu tidur aja dulu. Baik, oke, aku tidur kan. Makin lama aku bangun, kontraksinya makin kuat lagi, muncul lagi. Jadi muncul hilang gitu, dengan jeda setiap 5 menit atau 10 menit. Dan itu kontraksinya kuat loh, bedanya kuat ya. Kalau yang tadi kan masih bisa ditahan, dan ini kuat selama 1 menit, itu kuat banget. Sampai nggak kuat jalan kali ya, langsung tiba-tiba aduh males banget jalan gitu. Nah, dari jam 2 itu langsung suami, udahlah kita ke klinik bidan aja, takutnya nanti melahirkan di rumah. Nah, jam 2 sampai ke bidan, terus aku di bidan, di USG lagi, dilihat ketubannya masih banyak atau udah berkurang. Tapi saat itu ketuban belum pecah sih. Terus aku diberi obat pencahar ya, di BAB-in dulu di kamar mandi. Itu makin lama terus makin kuat, makin intens. Dari jam 2 itu dicek memang sudah pembukaan 4. Terus kembali lagi ke ruang bersalin. Di ruang bersalin itu aku di CTG rekam jantung lagi bayinya, tapi karena aku udah malas, aku udah mood melahirkan, udah keluar ya. Terus aku udah nggak mau CTG, udah nggak mau pembukaan lagi. Dan aku pengen di situ aku memang pengennya sih aku melahirkan nggak terlalu ramai banyak orang ya, pengennya sendiri gitu. Bahkan suami pun aku suruh keluar, bidan juga suruh aku keluar karena memang belum pembukaan lengkap. Nah, so aku ngapainnya jadi dalam, aku konsentrasi menahan rasa sakit itu. Aku cari posisi yang senyaman mungkin ya. Kayak misal kalau terlentang itu jujur aku nggak kuat, dan aku malah makin sakit kayak gitu. Miring juga sama, jadi aku ganti posisi, nungging, sujud kayak gitu, itu lumayan lah. Dan tiba-tiba semua teknik melahirkan hilang ya, yang katanya jangan mengejan sebelum pembukaan lengkap katanya tuh. Gak bisa, mulesnya mules banget, aku terus mengejan tanpa henti. Dan aku kadang-kadang mau berpikir gini, duh aku mulus banget, gak kuat, aku takut begini nanti ininya bengkak, ntar nggak lancar lagi kayak anak pertama. Karena memang ada sedikit trauma ya sama kelahiran pertama itu, yang agak lama banget sampai 12 jam. Tapi bodo amat lah, nanti stres ya. Jadi aku ngeden-ngedenin aja tuh di pembukaan 6, sekitar pembukaan 6 tuh aku ganti teknik, aku ganti ini itu. Nah, terus aku sibukin diri aku buat biar nggak fokus ke rasa sakit, aku sibukin diri aku ke sekitar keliling aku tuh, kayak baca-baca poster di ruang bersalin kayak gitu. Terus lihat-lihat benda-benda aneh di ruang bersalin. Itu tips
Itu triks aku sebenarnya supaya aku nggak terlalu fokus sama rasa sakit, dan akhirnya berhasil. Nah, Bubil, jangan lupa di ruang bersalin itu disediain cairan seperti Pocari Sweat atau air kelapa dan kurma. Jadi sambil nahan sakit karena suami aku usir, bidan aku usir, aku ngerayap cari kurma kan ya. Kurma yang tadi aku bawa, aku makanin tuh biar lancar aja gitu. Terus tanamin juga afirmasi positif ya ke dalam diri kita. It's okay, ini nggak apa-apa, ini memang ini memang hal yang sudah dikodratkan ke kita gitu. Kita sanggup, kita mampu. Sabar aja sakitnya, ini cuma sebentar. Kadang-kadang aku masukin ke pikiran aku seperti kayak gitu ya. Aku tahan. Qadarullah, alhamdulillah, itu dari jam 2 aku sampai ke bidan setengah 3 lah ya. Aku melahirkan di jam 6 pagi. Jadi pas pembukaan lengkap, pembukaan 9 pagi itu, Bu bidan itu ada 4 orang bidan langsung datang semuanya dan membantu persalinan aku. Alhamdulillah lancar dan akhirnya normal. Mau tahu nggak pas anak aku keluar itu berat badannya berapa ternyata? Bukan 4 kilo, tapi 3,5 kilo. Kalau ingat itu riwehnya minta ampun, dari masalah berat badan bayi sampai hamil ketuaan. Tapi alhamdulillah pas dicek juga ketuban sedikit keruh, tapi nggak banyak sih, cuman sedikit lah. Ya wajar ya, sudah 42 minggu. Tapi yang aku syukurin itu akhirnya aku bisa normal, karena normal itu kan minim biaya juga ya di rumah sakit. Dan memang untuk kehamilan selanjutnya akan lebih mudah, biasanya begitu. Nah, buat bumil yang ngalamin hal yang sama kayak aku, hamil masih lama, jangan galau, jangan terlalu stres juga ya. Selama kehamilan masih baik-baik aja, plasentanya masih baik, ketubannya masih baik, tapi tetap ikuti yang terbaik dari bidan kita atau dokter kita. Tapi diiringi doa ya, dan juga ikhtiar. Nah, jadi gitu sharingnya. Maaf kelamaan banget dan kepanjangan banget, karena sharing ini 100% mengandung curhat. So, jangan lupa subscribe lagi ya. Dan aku mau sharing tentang masa-masa nifas dan masa-masa punya bayi baru lahir.